Shalom, selamat pagi saudaraku. Puji Tuhan, pagi hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 126 ayat 5-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Teruslah menabur. Saudara, pada tahun 1921 sepasang suami istri dari Swedia yang bernama David dan Svea Flood menjawab panggilan Allah untuk melayani misi penginjilan di Afrika. Mereka sangat terbeban untuk melayani satu negara yang sekarang bernama Zaire. Dengan menggunakan parang, mereka membuka jalan melalui hutan pedalaman yang dipenuhi banyak sekali nyamuk malaria. Namun rupanya penduduk desa tidak mengizinkan mereka memasuki desanya. Akhirnya mereka terpaksa tinggal di hutan dekat desa tersebut. Nah, setelah beberapa bulan tinggal di tempat itu, mereka merasa sangat-sangat kesepian dan menderita kekurangan gizi. Saat itu, Svea hamil dan sakit malaria. Di tengah kesehatan yang memburuk, Svea masih menyediakan waktunya untuk melakukan bimbingan rohani kepada seorang anak kecil penduduk asli dari desa tersebut. Bisa dikatakan anak kecil itu adalah satu-satunya hasil pelayanan Injil melalui keluarga Flood. Akhirnya suatu ketika Svea melahirkan seorang bayi perempuan, namun ia tidak mampu bertahan dan akhirnya ia meninggal. Anak itu ia beri nama Aina. David Flood sangat terpukul dengan kematian istrinya. Dia merasa sangat kecewa kepada Tuhan sehingga akhirnya ia meninggalkan Afrika dan kembali lagi ke Swedia. Dan puluhan tahun kemudian putrinya Aina menikah dan pergi ke London. Di sana mereka bertemu dengan seorang pengkhotbah kulit hitam yang sedang bersaksi bahwa Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara hebat di Zaire. Setelah selesai acara itu, ia mendekati pengkhotbah itu dan bertanya, "Pernahkah Anda mengetahui pasangan Injil yang bernama David dan Svea Flood?" Pengkhotbah kulit hitam itu menjawab, "Ya, Svea adalah orang yang membimbing saya kepada Tuhan waktu saya masih anak-anak." Aina hampir tidak percaya bahwa orang itu adalah bocah yang dilayani oleh ibunya. Pengkhotbah ini, anak kecil ini kemudian bertumbuh menjadi seorang penginjil yang melayani bangsanya dan pekerjaan Tuhan berkembang pesat dengan 110.000 orang Kristen, 32 pos penginjilan, beberapa sekolah Alkitab, dan sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur. David dan Svea tidak pernah menyangka bahwa yang dulunya mereka merasa bahwa pelayanan mereka gagal ternyata berhasil. Melalui satu orang anak kecil yang mereka tabur benih firman di dalam diri anak ini. Saudaraku, ingatlah, setiap benih baik yang kita taburkan dalam kehidupan kita, itu tidak akan pernah sia-sia. Apalagi benih yang kita tabur di dalam pekerjaan Tuhan. Suatu saat pasti akan dituai. Entahkah kita sendiri yang akan menuai atau orang lain yang dipercaya untuk menuai. Tetaplah menabur benih yang baik dan jangan pernah kecewa jika seandainya saat ini kita belum diberi kesempatan untuk melihat hasilnya. Karena tidak penting siapa yang menuai, tetapi apa yang dituai, yaitu jiwa-jiwa, yaitu keselamatan. Saudaraku, khususnya bagi kita yang hari ini, yang saat-saat ini sedang melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa dan kita merasa lelah dan kita merasa apakah ada hasil, apakah akan ada saatnya saya menuai dari apa yang saya kerjakan ini. Ingatlah, teruslah menabur karena suatu saat kita pasti akan menuai. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia." Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ingatkan kami Tuhan bahwa tidak ada yang sia-sia dari setiap pelayanan yang kami lakukan. Ketika kami menabur benih, biarlah kami menaburnya dengan sungguh-sungguh,
Dan kami percaya Engkaulah yang memberi pertumbuhan dan suatu saat akan ada penuaian. Entahkah kami akan menuai atau orang lain yang dipercayakan oleh Tuhan. Yang paling penting adalah penuaian itu akan memberkati orang lain. Penuaian itu akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap semangat melayani di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.